Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Usutun Hasanah. Dan saya Edi Faiz. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pare-Pare menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi data pemilih sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pare-Pare menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 di Aula Kantor KPU Kota Pare-Pare. Rapat pleno ini dipimpin Ketua KPU Kota Pare-Pare Muhammad Awalyanto dan dihadiri Bawaslu, Disdukcapil, serta perwakilan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan sinergi dalam pemutakhiran data pemilih. Dalam sambutannya, Muhammad Awalyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antar instansi untuk menjaga kualitas dan juga akurasi data pemilih secara berkelanjutan. Dan saya mengucapkan terima kasih, kami dari KPU Kota Pare-Pare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak terkait yang telah membantu, mensupport kami, terutama kepada Ibu Kadis Capil, dan masukan dan tanggapan kami sangat butuhkan dari Bapak Ibu sekalian demi termutakhirnya data pemilih yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pare-Pare. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan rapat terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 resmi kami buka. Dalam rapat tersebut, KPU memaparkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026. Hasilnya, jumlah pemilih di Kota Pare-Pare ditetapkan sebanyak 116.225 orang. Untuk 22 kelurahan, 4 kecamatan, 22 kelurahan, pemilih laki-laki 56315, pemilih perempuan 59910. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan untuk rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua semester 1 yaitu 116.225. Melalui rapat pleno ini, KPU Kota Pare-Pare menegaskan komitmennya menjaga akurasi data pemilih serta mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan untuk mendukung pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, rangkaian rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Kota Medan diisi dengan senam bersama dan peresmian prasasti. Wali Kota Pare-Pare turut mengikuti kegiatan tersebut untuk mempererat kebersamaan dan kerjasama antar daerah. Wali Kota Pare-Pare Haji Tasming Hamid bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare Dr. Andi Arfia Haj mengawali aktivitas dengan mengikuti senam bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia atau APEKSI 2026 yang dilaksanakan di Kota Medan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda yang mempertemukan para kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia. Suasana penuh keagraban mewarnai kegiatan senam bersama yang diikuti para wali kota anggota APEKSI. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antar kepala daerah dalam mendorong pembangunan kota yang inovatif dan berkelanjutan. Usai senam bersama, seluruh kepala daerah melanjutkan agenda dengan penandatanganan prasasti Tugu APEKSI yang memuat nama 98 kepala daerah anggota APEKSI. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan kerjasama antar pemerintah kota di Indonesia. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Aksi tersebut mencerminkan komitmen bersama pemerintah kota untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam.
Selain itu, para kepala daerah juga mengikuti prosesi pelepasan burung sebagai simbol persatuan dan harapan bagi kemajuan daerah. Kegiatan kemudian ditutup dengan peresmian Tugu Prasasti Apeksi di Taman Cadika Pangkalan Masyhur Medan yang menjadi penanda kebersamaan 98 pemerintah kota anggota Apeksi. Keikutsertaan Wali Kota Parepare dalam rangkaian Rakernas 18 Apeksi 2026 diharapkan semakin memperkuat hubungan antar daerah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Forum ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Lebih dari 1 dekade hadir melayani masyarakat, program Jaminan Kesehatan Nasional terus menunjukkan capaian positif. Hal itu terungkap dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang diikuti seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, termasuk kantor cabang Parepare, dengan menyoroti keberhasilan JKN dalam memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan program. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang dipusatkan di Jakarta dan diikuti seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, termasuk kantor cabang Parepare. Jadi selain public expose, penyampaian perkembangan, juga ada diskusi ya, yang dilakukan, diharapkan ada masukan-masukan ya, yang itu sangat berharga untuk penyempurnaan program JKN. Dan kegiatan ini secara serentak juga dilaksanakan di seluruh kantor cabang. Jadi kita bersama-sama menyaksikan public expose ini langsung dari Jakarta ya, dan kami harap juga melalui media nanti bisa diteruskan dipublikasikan minimal materi-materi yang tadi disampaikan gitu ya. Di situ kan ada data-data perkembangan baik dari sisi kepesertaan, dari sisi penerimaan iurannya, dari sisi pemanfaatan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang kita jamin dalam program kita. Jadi nanti silakan teman-teman menggunakan referensi yang kita berikan untuk bisa turut disebarluaskan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pojowaskito mengungkapkan, hingga akhir Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, program JKN juga mencatat lebih dari 725 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau sekitar 1,9 juta layanan setiap hari. BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui aplikasi mobile JKN, layanan Pandawa, Care Center 165, serta didukung ribuan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama di seluruh Indonesia. Dari sisi pengelolaan keuangan, dana jaminan sosial kesehatan tetap dalam kondisi sehat, dengan aset bersih mencapai 30,04 triliun rupiah. Sementara BPJS Kesehatan kembali meraih opini wajar tanpa modifikasi untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sebagai bukti tata kelola yang akuntabel. BPJS Kesehatan menegaskan program JKN tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan optimistis program JKN akan terus berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia yang sehat, maju, dan berdaya saing. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, upaya memperkuat dunia pendidikan di Kota Parepare kembali ditegaskan melalui pelantikan pengurus YPLP PGRI masa bakti 2025-2030 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Dr. Unifa Roshidi MPD. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan atau YPLP PGRI Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, masa bakti 2025 hingga 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI, Profesor Dr. Unifa Roshidi MPD. Dalam sambutannya, Unifa Roshidi mengingatkan bahwa mengelola lembaga pendidikan bukanlah tugas yang mudah, namun amanah tersebut merupakan bentuk pengabdian dan persembahan bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Kota Parepare. Berubah cara pikir, berubah cara bertindak. Jadi saya menitip sekali, nggak gampang mengelola lembaga pendidikan, tapi sadarlah bahwa ini adalah persembahan kita bagi Kota Parepare, dan di dalam satu klausul di dalam ADART kita itu ditujukan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, mengatakan PGRI tidak hanya menjadi wadah perjuangan dan pengembangan profesi guru, tetapi juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. PGRI tidak hanya menjadi wadah perjuangan dan pengembangan profesi guru, tetapi juga mitra pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Saya berharap kepada seluruh pengurus YPLP PGRI yang baru saja dilantik agar dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kebersamaan. Jadikan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan PGRI sebagai pusat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hermanto berharap pengurus YPLP PGRI Kota Parepare yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan lembaga pendidikan di bawah naungan PGRI sebagai pusat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. Tri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 177 peserta kontingen PGRI Kota Parepare resmi diberangkatkan untuk mengikuti Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng, Rapang. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasming Hamid turut memimpin defile kontingen dan memberikan semangat kepada seluruh peserta agar meraih prestasi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasming Hamid menghadiri sekaligus memimpin defile kontingen Kota Parepare pada pembukaan Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Ganggawa, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Kehadiran Wakil Wali Kota Parepare menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap para peserta yang akan berlaga dalam ajang tersebut. Sebanyak 117 peserta dari kontingen PGRI Kota Parepare turut ambil bagian dalam Porsenijar tahun ini. Mereka akan mengikuti berbagai cabang olahraga, seni, dan pembelajaran bersama kontingen dari kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan sebagai ajang mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kompetensi insan pendidikan. Mewakili Wali Kota Parepare, Hermanto P. menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme para peserta yang siap mengharumkan nama daerah. Ia pun berharap seluruh kontingen mampu menampilkan kemampuan terbaik serta mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Ia juga berharap seluruh peserta senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam setiap cabang yang diikuti. Menurutnya, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar guru dan insan pendidikan se-Sulawesi Selatan, serta memperkuat kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme yang tinggi,
Pemerintah Kota Parepare berharap kontingen PGRI Parepare mampu membawa pulang prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah. Dukungan penuh pemerintah diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk memberikan penampilan terbaik sepanjang pelaksanaan Persenijar PGRI Sulawesi Selatan tahun 2026. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Edi Faiz. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.